Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ari Palupi akan mempresentasikan praktek terbaik wawancara untuk mengasah keterampilan siswa kelas 3. Tahapan yang dilakukan untuk melaksanakan wawancara antara lain: 1. Perencanaan, 2. Pelaksanaan, 3. Visual data, 4. Tindak lanjut. Perencanaan adalah proses merumuskan langkah-langkah atau tindakan yang diperlukan untuk mencapai tujuan tertentu dalam jangka waktu tertentu. 1. Merancang kegiatan bersama guru dan peserta didik. 2. Mendiskusikan langkah-langkah wawancara yang akan dilakukan. 3. Membuat kelompok kecil dalam kelas 4. Menyampaikan materi melalui PPT. 5. Menyajikan hasil wawancara tentang cara-cara perawatan tumbuhan dan hewan dalam bentuk tulis dan visual menggunakan kosakata baku dan kalimat efektif dengan menceritakan arti gambar pada lambang negara Garuda Pancasila. Pelaksanaan. Peserta didik mendapatkan materi tentang wawancara terlebih dahulu sebelum diminta untuk melaksanakan wawancara, antara lain: 1. Menentukan tema atau topik wawancara. 2. Menyusun daftar atau garis besar pertanyaan yang akan diajukan. 5W 1H. 3. Menentukan narasumber. 4. Mempersiapkan peralatan untuk wawancara, alat tulis atau alat perekam. 5. Melakukan wawancara. 7. Mencatat pokok-pokok wawancara. 9. Menyusun laporan hasil wawancara. Guru menyampaikan tujuan wawancara, yaitu untuk mendapatkan informasi yang benar dari narasumber yang tepat dan pentingnya kegiatan wawancara dalam kehidupan sehari-hari. 3. Guru mendiskusikan teknik pelaksanaan wawancara dan bagaimana menyusun pertanyaan yang baik dan sesuai dengan tujuan yang diharapkan. 4. Peserta didik melaksanakan wawancara dengan narasumber Bapak Ibu guru di sekolah dengan tema yang sudah disepakati dalam kelompok. 5. Membuat pertanyaan sesuai dengan tema yang sudah ditentukan dalam kelompok kecil dan menyiapkan pertanyaan. Untuk memudahkan siswa membuat pertanyaan, cara membuat pertanyaan menggunakan rumus 5W1H, yaitu what, who, where, when, why, dan how. 6. Menyusun laporan hasil wawancara. Format laporan hasil wawancara adalah laporan hasil wawancara. Kelompok saya membuat laporan hasil wawancara ini untuk memenuhi tugas pelajaran bahasa Indonesia tentang dengan narasumber. Pada wawancara ini, kelompok saya mengajukan beberapa pertanyaan kepada narasumber, yaitu Bapak Ibu guru. Isi laporan mencantumkan hasil wawancara. Narasumber. Sesuai banyaknya pertanyaan. Pewawancara. Saya melaksanakan wawancara ini dengan membuat janji terlebih dahulu dengan narasumber pada TGL. Dan saya sudah mencatat semua hasil wawancara untuk membuat laporan hasil wawancara. Sekian laporan hasil wawancara yang bisa kelompok kami laporkan. Simpulan wawancara. Dari hasil laporan di atas dapat kelompok kami simpulkan bahwa visual 1. Menyusun dan membuat laporan hasil wawancara. Laporan wawancara adalah tulisan seluruh tentang kegiatan wawancara yang dilakukan oleh pewawancara dan narasumber. Kelompok saya membuat laporan hasil wawancara ini untuk memenuhi tugas pelajaran bahasa Indonesia tentang dengan narasumber. Pada wawancara ini, kelompok saya mengajukan beberapa pertanyaan kepada narasumber, yaitu Bapak Ibu guru. Isi laporan mencantumkan hasil wawancara. Narasumber. Sesuai banyaknya pertanyaan. Pewawancara. Saya melaksanakan wawancara ini dengan membuat janji terlebih dahulu dengan narasumber pada TGL. Dan saya sudah mencatat semua hasil wawancara untuk membuat laporan hasil wawancara. Sekian laporan hasil wawancara yang bisa kelompok kami laporkan. Visual data simpulan wawancara.
Dari hasil laporan di atas, dapat kelompok kami simpulkan bahwa 2. Menilai hasil laporan sesuai rubrik yang ditentukan oleh guru. Tindak lanjut 1. Guru mengevaluasi lembar kerja siswa khususnya penilaian yang diberikan oleh narasumber tentang sikap saat melakukan wawancara supaya, ketika melakukan kegiatan wawancara lagi, tidak mengulangi kesalahan yang sama. 2. Guru memberikan masukan pada masing-masing kelompok untuk perbaikan laporan wawancara yang telah baik mengenai hasil laporan maupun sikap saat mempresentasikan. 3. Guru memberikan apresiasi kepada siswa tentang keberanian anak-anak dalam melaksanakan wawancara dan mengingatkan untuk selalu berterima kasih kepada narasumber atas waktu dan informasi yang telah mereka bagikan. 4. Guru memberikan pertimbangan untuk mencatat beberapa poin penting selama wawancara. Ini dapat membantu anak-anak dalam membuat laporan yang lebih rapi dan terstruktur. 5. Guru memberikan masukan supaya laporan lebih menarik. Anak-anak bisa terlebih dahulu untuk menyusun pertanyaan sedemikian rupa sehingga alur cerita dalam laporan menjadi lebih jelas dan mudah diikuti. 6. Guru memberikan tantangan untuk dapat melakukan wawancara secara individu. Demikianlah pemaparan tentang praktik terbaik wawancara untuk mengasah keterampilan literasi siswa kelas 3. Terima kasih.